Gua jatuh, dia masih. Semua YouTuber, Iya. gak semua juga yang sukses. Ya. Ya kan? Ya sama juga dengan dokter. Gak semua dokter juga yang kaya. Semua. Oke, berarti menangan Randy dong di IG daripada lu? Ya kalau sekarang sih ya. Soalnya Nah. kan IG lama gua udah ke itu bang, udah ke hack. Nah dulu IG gua yang lama itu 13K di hack. Gara-gara apa tuh? Gak tahu. Gua lagi kerja, lagi ngedit, pas gua buka IG nggak bisa lagi. Nah sekarang memang menang Randy. Gua follower gua di IG baru 300. Tapi gua masih bisa naikin. Soalnya gua ada Meli itu. Ada Meli, tampaknya bisa menjual. Ya berarti sama aja lu bilang lu sekarang buat naikin follower IG lu pansos ke Meli dong. Oh iya dong. Wah kita di sosial media itu harus pansos, kita harus ada nih orang, ada orang yang gede itu dari kita masanya. Ya kita kalau bisa collab sama dia, ya kita pansos lah. Berarti kalau dalam konteksnya seperti itu, lu sama dengan Randy dong. Iya nggak apa-apa. Randy aja pansos sama lu. Iya nggak apa-apa. Ya tapi kan gua juga punya follower gua lebih banyak ya di TikTok daripada Meli. Berarti bisa gue bilang yang topnya sekarang itu Meli. Kalau di Instagram Enggak. Dari segala pihak topnya sekarang nggak Meli. bisa. Di TikTok gua punya 574.700. Tunggu. Maksud gue gini. Nah, Randy dia pansos ke lu. yeah. Ya kan? Orang yang Randy Randy pansos ke lu pansosnya ke Meli. IG ya. Meli otomatis top of the top ya dong? Di IG. Hah? Di IG. Di IG. Ya, satu lagi dia kan good looking. Makanya kita harus manfaatin tuh good looking. Itu kan berbicara tentang media sosial lo. Dengan Randy gitu kan. Iya. Nah, kolaborasi lo dalam membuat konten sama Randy mulainya dari mana nih? Mulainya waktu itu gua baru pulang dari Jakarta 3 hari apa 2 hari. Gua nggak mau tuh collab sama dia karena dia kan nggak punya nama tuh di TikTok. Nah, gua collab dulu tuh sama polisi. Tapi itu tuh sampai 5 juta itu. Gua ngerosting Free Fire. Ya gua mah ngepansos doang ke Free Fire. Enak pansos Free Fire waktu itu. Waktu masa roastingan. Filmnya Randy yang 17 Agustus, lu udah di sini bukan? Udah. Itu kan konsep konsep ide yang pengen bikin itu kan gua. Bikin film yuk kata gua. Berarti itu setelah lu pulang kampung itu film perdana lu bikin bareng Randy? Bukan. Ada tuh setelah pulang kampung? Hantu Kok Cantik, bukan film. Lebih ke FTV kali ya. Lebih kayak gaya-gaya ala-ala FTV gitu ya. Kalau film, ya film pendek yang Indo Pride. Ya itu. Cuman kalau buat tampil di depan kamera lagi di YouTube Kabotabang itu Hantu Kok Cantik kalau nggak salah gua. Hantu Kok Cantik. Iya. Nah, ngomong-ngomong Kabotabang. Iya. Nah, Kabotabang itu kan lu termasuk salah satu founder berdirinya Kabotabang. Yoi. Ya kan? Iya. Melihat kondisi Kabotabang sekarang, lu selaku salah satu founder, lu merasa gimana nih? Iris. Kenapa? Miris banget. Gua gak tau kenapa tuh miris tuh. Gua dulu salah gua juga sih sebenarnya bang. Tahun 2018 itu gua udah capek banget tuh sama sikap Randy. Nih gua curhat nih. Tahun 2018 sebelum gua Jakarta itu gua capek banget sama sikap Randy. Itu waktu The Last Marjan sebelum yang kemarin waktu dia syuting Last Marjan itu dulu pernah juga tuh syuting Last Marjan, cuman harddisknya rusak, nggak ke backup. Tapi bagus sih waktu itu filmnya, pengambilannya belum ada ilmu, Randy belum punya ilmu, gue juga belum punya ilmu buat dari segi film, tapi udah soal bikin film panjang ya. Nah itu tuh bagus sih, harddisknya rusak. Maksudnya filenya nggak ada lagi gitu kan, cuman kalau harddisk rusak tuh punya orang harddisknya ya, punya Bang Ari. Nah bagus itu filmnya nggak jadi yang satu itu diedit karena
belum punya ilmu kan. Gua mau sampai gimana? Iya, masalah The Last Marjan. Oke. Lu sedih dengan sikap Randy? Ya, gua sedih sama sikap Randy ya. Setelah kejadian itu, dia kan kerja. Dia waktu itu kerja di Oppo. Ya, dia masih sales waktu itu. Nah, dia kerja di Oppo. Kita ngonten nih. Kita ngonten. Tapi dianya egois banget. Dia harus tunggu dia dulu baru bisa konten, karena dia kameramen waktu itu. Dia punya konsep waktu itu, jadi gue juga belum punya konsep. Ya pokoknya nggak bisa lah Randy ini diajak terus-terusan. Di satu sisi gue egois karena nggak mikirin dia kerja. Di sisi lain dia egois karena dia juga nggak bikin konten harus ada dia dulu. Bukan, nggak mikirin Kabotabang lebih tepatnya. Nah, dia nggak mikirin Kabotabang. Nah, waktu itu padahal waktu itu Kabotabang lagi naik-naik tuh. Ya. Nih, jantung udah kesal banget tuh sama dia. Waktu itu juga mau collab sama Kintani waktu itu. Ya. Nah, satu hari pas mau collab sama Kintani di Payakumbuh, itu gua pergi ke Jakarta karena sikap Randy. Karena gua udah nggak gitu sama sikap Randy. Anjing lah nih orang, udah males gua. Gua ambil keputusan, gua ke Jakarta, gua nyari ilmu, nimba ilmu Jakarta. Gua keluar tuh dari Kabotabang. Gua keluar dari Kabotabang, apapun yang berbau Kabotabang gua nggak mikirin lagi tuh di waktu gua di Jakarta. Nah, Randy nangis tuh waktu gua ke Jakarta, karena cuman gua yang satu pemikiran sama dia sebenarnya. Karena waktu itu masih bentrok. Kalau sekarang mah udah ini lah sama dia, gitu kan. Nah, terus di Jakarta gue kepikiran bikin konten Kabotabang, bikin prank ngomong bahasa Minang di Jakarta. Iya. Nah, waktu itu di Bundaran HI, waktu Car Free Day sebelum Corona gue bikin itu. Nah, meledak sampai sekarang view-nya udah 40.000. Waktu gua bikin udah setahun nggak konten di YouTube Kabotabang, tapi setelah gua bikin itu view-nya 14.000. 14.000. Ini gua mikirnya lebih kayak gini, Bang. Ini kalau nggak ada gua, ini Kabotabang ini nggak jalan. Karena memang nggak jalan setelah gua pergi ke Jakarta. Nggak ada jalan sama sekali. Ada. Di Instagram. Enggak, di YouTube ada. Wah, ada. Yang itu Kabotabang kerja sama dengan Lantas yang bikin prank di lampu merah. Masih ada gua. Enggak, ini baru-baru nih. Yang ngeprank di lampu merah, Bang Negari. Lu udah berangkat ke Jakarta. Bang Negari. Nah, Simpang 4 Gedung Nasional dah. Masih ada gua, itu masih waktu yang itu. The Last Marjan yang pertama kali yang habisnya rusak itu. Iya. Itu masih ada gua. Itu sebelum gua ke Jakarta itu. Berarti setelah itu nggak ada? Nggak ada lagi. Setelah gua di YouTube nggak ada. Di Instagram mungkin ada. Mereka ngisi-ngisi ya 1 menit doang gitu kan. Nah di YouTube tapi nggak ada. Ini gua mikirnya lebih ke arah gua sebagai founder ini gua kayak sangat dibutuhkan di sini. Makanya gua mengambil keputusan buat balik. Gua ngambil keputusan berbalik dari Jakarta karena Kabotabang, gua pengen hidupin Kabotabang lagi nih. Tapi dengan kondisi yang seperti ini, balik ke yang tadi, Kabotabang kondisinya gimana nih sekarang? Ya banget gua bilang, gua balik Kabotabang lagi runyam, lagi banyak masalah. Randy sama timnya ada 3 generasi. Generasi pertama yang 40 orang, generasi kedua setelah gua cabut, generasi ketiga yang sekarang. Ini sama generasi kedua ini Randy sama teman-temannya kayak nggak baik gitu Bang bisnisnya Bang. Bisnisnya itu kayak yang satu punya project, yang dua dibawa, yang dua punya project, yang satu nggak dibawa. Iya. Projectnya itu memang bukan Kabotabang YouTube ya, tapi Kabotabang di segi bisnisnya. Tapi ini abang gua nggak dibawa nih. Gua lebih mikirnya kayak ini abang gua salah masuk, salah milih temen buat bisnis. Karena memang nggak bagus, vibe-nya itu nggak bagus. Nah, gua selamatin tuh. Sampai memang kejadian waktu itu kita punya project gubernur, tapi projectnya
kacau parah. Nah di situ puncaknya teman-teman Randy ninggalin Randy, dan cuman ada gua di sana yang ada buat Randy. Ada 2 orang masuk, Alvin sama Godo sama si Aldo itu namanya. Nah itu yang dari sekarang lagi bareng-bareng. Ya sekarang lagi bareng-bareng kita, si Alvin scriptwriter, sekalian asisten editor gua, terus si Aldo kameramen. Itu yang masih kita berempat, kita bareng-bareng, kita nongkrong bareng, walaupun duit nggak ada waktu itu kita tetap nongkrong, kita usahain kopi satu gelas, kami berempat, mereka merokok, gua enggak, satu rokok, mereka ganti-gantian kayak gitu sakingnya Randy. Tapi kalau untuk di Kabawatabang sendiri itu yang pemain-pemain lama atau orang-orang lama di Kabawatabang sampai sekarang masih bertahan itu masih ada. Valdo, Gilang, tapi mereka lebih kayak ya mereka cuman ada di Kabawatabangnya, nggak ada di Randy-nya. Paham nggak? Mereka ada di Kabawatabang, mereka Kabawatabang, hati mereka Kabawatabang banget. Tapi mereka nggak ada di Randy-nya, mereka adik di Kabawatabang, bukan adik di Randy-nya. Tapi Alvin, Godo, gua itu tuh ada waktu saat Randy jatuh banget. Nah, Randy jatuh banget, nggak ada uang, nggak ada ini, nggak ada itu. Kita tetap nongkrong bareng sampai sekarang. Valdo, bukan gua bilang Valdo sama Gilang ini nggak ada buat Randy, karena mereka punya pekerjaan masing-masing. Itu mereka punya pekerjaan. Valdo kerja, Gilang kerja, mereka harus lebih mementingkan pekerjaannya. Sekarang waktu itu kita nganggur sampai sekarang juga masih nganggur ini. Nah, kita yang bareng-bareng sampai malam, sampai pagi, sampai banyak. Nah, ini mereka yang Kabawatabang generasi kedua itu nggak ada sama sekali Randy. Waktu itu Randy nggak ada proyekan sama sekali. Nggak ada proyekan sama sekali waktu itu. Cuman ada satu wedding kalau nggak salah gua. Wedding Sungayan? Bukan, Semawang. Ya, gua yang dibawa. Kita bagi 2, walaupun yang kerja banyak Randy. Gua nggak bisa motret ya. Nah, gua jadi fotografer kedua. Kita bagi 2 duitnya. Itu proyekan terakhir Randy di wedding waktu itu. Nah, sampai itu tuh nggak ada teman-teman yang generasi kedua ini ada saat Randy waktu itu nggak ada project, malah mereka jelek-jelekin Randy, jelek-jelekin abang gua bang. Ini buat curhat dikit nggak apa-apa kali ya? Dia yang jelek-jelekin Randy-nya dan Kabawatabangnya. Randy-nya nggak ngasih bayaran nih buat mereka, padahal saat itu Randy yang nggak ada bayaran. Saat itu Randy cuma dapat waktu itu ya 200.000 apa 100.000 mungkin, nggak tahu dah gua. Pokoknya waktu itu dia bilang lebih banyak ke merekanya dikasih. Nah sampai saat itu mereka yang di generasi kedua ini kita lepas, kita nggak ituin lagi gitu kan. Kita nggak bareng-bareng lagi. Nah yang Kabawatabang generasi pertama kita tarik lagi. Maksudnya kita ajakin konten lagi nih. Kita ajakin konten lagi, ayo kata mereka. Kita bikin film, yaitu filmnya Indo Pride. Yeah. Nah, ada di generasi pertama. Gua nggak mau nyebut label ya. Dia nganggap gua adek, dia nganggap gua abang. Dia nganggap abang gua abang Randy, dia nganggap abang. Maksudnya gimana nih? Udah kayak abang gitu loh. Dia nganggap kita berdua udah kayak abang. Tapi pas Randy jatuh, dia ngikut ngilang. Mungkin kita nggak tahu ya di belakang dia ngejek-jekin apa gimana ya. Cuman ya dia nggak ada. Waktu kemarin, waktu gua lagi viral, dan alhamdulillah sampai sekarang masih kayak gitu. Dan Randy juga waktu itu dia datang lagi dengan seanjingnya dia ngomong kayak gini, emang nggak boleh ya gabung lagi? Anjingnya orang, seenaknya dia ngomong kayak gitu. Ini kalau di depan gua ya udah nggak berbentuk itu muka dia. Nah berarti sekarang kondisinya untuk Kabawatabang tidur dulu karena vibe-nya nggak bagus.
Dan sekarang lu bareng Randy bikin project baru. Bikin Melo Project. Itu gunanya, itu YouTube ya? Itu gunanya buat gini bang. Ntar takutnya kabotabang kita naikin duluan. Takutnya anjing-anjing di belakang ini dia ngomong, itu kalau bukan karena gua kabotabang bukan siapa-siapa. Takutnya anjing-anjingnya ngomong kayak gitu tuh. Yang itu. Nah, kita bikin Melo Project buat biar naik dulu, tar yang si kabotabang muncul belakangan kita bantu naik sama Melo Project. Biar si anjing-anjing ini nggak banyak bacot. Berarti dengan penyampaian Ogi bentar ini, berarti segitu pedihnya ya di kabotabang sendiri. Kalau pedih buat gua lebih ngelihat abang gua batinnya tersiksa. Batin abang gue itu, kalau bagi gue memang gak menganggap mereka yang sebelum ini teman. Bagi gue dari SMP gue udah gak ada teman. Gue udah apa sih teman-teman anjing gitu kan. Gue lebih hibah, gue lebih kasihan sama abang gue. Abang gue udah, ayo sini, udah kalian keluarga, kalian teman gue, kalian sahabat gue. Tapi mereka gak menganggap abang gue kayak gitu. Mereka menganggap abang gue ini, gue butuh lu, gue pengen tenar sama lu. Sedangkan abang gue ini belum bisa buat mereka tenar. Tapi mereka ini udah menganggap lebih lah buat Randy ya, bisa. Ya tapi enggak yang intim ya bang ya. Enggak teman kayak gitu, enggak gitu. Gue sih lebih mikirnya dengan kejadian yang kayak kemarin itu, supaya gak terulang lagi. Iya, kalau gue sih kabotabang mau seperti apa, ya bagi gue ya terserah sih. Kabotabang itu gue, Valdo, Randy. Berarti kalau dengan kondisi seperti itu, lu bareng Randy nggak bisa pisah lagi dong. Enggak. Seandainya lu pergi merantau lagi, lu pergi cari kerja lagi di luar daerah gitu kan, ya kondisinya sekarang bakal seperti ini juga gitu, bakal terulang lagi gitu. Pastinya. Kalau gua pergi jauh dari Randy nih, Randy bakal hilang akal. Randy nggak ini air mata Randy bakal jatuh pasti. Karena sternya Randy itu gua. Kalau dicatur itu ster gua, itu ster. Randy-nya raja. Randy raja, lu sternya. Gua sternya. Oh, gitu. Gua yang ngelindungin Randy. Ya, sebenarnya emang bagus seperti itu sih. Karena di satu project kalau main solo juga nggak bisa. Yes. Nah, setidaknya ada pembanding dan juga satu rekan yang bisa ngingetin kita di saat ada trouble atau di saat ada masalah, atau yang selalu bantuin kita, yang selalu dampingi kita, yang selalu ngingetin kita atas segala project yang dilaksanakan kita. Nah, gue pribadi di projectnya gue dimanapun, gue juga punya yang seperti lu ini juga gitu. Dan itu jalannya lebih bagus dengan seperti itu daripada punya teman banyak tapi nggak solid dan nggak paham dengan kondisi kita masing-masing gitu. Dan lu emang dengan Randy bertali darah, saudara kandung gitu kan. Lebih paham lah kondisi abang lu seperti apa, dan Randy lebih paham juga dengan kondisi lu seperti apa. Dan bagi gua gini sih, Yogi, lu sama Randy udah tim yang sangat solid, karena Randy ahli di bidang menyutradari sebuah film, dan lu ahli dalam ngedit. Iya kan? Nah, hanya kalau untuk kameramen, kalau untuk apa pengambilan shoot mungkin Randy paham juga. Karena dia selaku sutradara tahu maunya film ini diarahkan kemana. Nah, sebelum kita nutup podcast ini, gua ngundang lu ke sini karena bagi gua lu salah satu pemuda yang berkiprah di sosial media, dan itu juga worth it di zaman sekarang, dan lu bisa punya profit di sosial media. Nah, harapan lu atau apa ya, bisa dibilang kalimat penyemangat dari lo untuk para generasi muda yang bisa dibilang
untuk sekarang patah semangat lah karena viewer dikit gitu kan. Apalagi kalau orang-orang main YouTube, kalau dengan follower yang sedikit pasti dia patah semangat. Iya. Nah, menurut lu gimana nih, Bro? Mainin aja lah. Ngapain patah semangat? Mm-hmm. Gua dulu main sosial media. Yang nonton 500 kali tontonan itu gua semua. Ada 500 kali ditonton dan itu lu semua. Gua semua. Gua minta bantu abang gua si Randy anjing ini nonton, dia nggak mau. Itu 500 kali tontonan itu gua semua. Jadi bagi gua, ya kalau lu mau gede ya lu butuh usaha yang ekstra gitu. Ya viewer dikit itu tuh bukan sebagai sebuah masalah lah. Karena nggak ada sih orang yang baru memulai terus view-nya langsung gede. Nggak ada. Ini konten kreator atau YouTuber atau udah bisa dibilang sebuah profesi nggak sih menurut lu? Kalau itu menghasilkan. Tapi kalau buat lu baru memulai dan lu langsung pengen besar dan pengen itu lu pengen berprofesi di sana, pengen menghasilkan sana, belum bisa. Uang YouTube itu kecil banget, Bang. Kecil banget. Gue udah ngerasa, gue udah ngelihat uang YouTube itu kecil banget. Jadi viewers, uang, subscriber, follower itu bukan sebagai acuan buat lu berkarya. Tapi ketika lu hobi dengan hal itu, ketika lu senang melakukan hal itu, udah lakuin aja. Ya sebenarnya gini sih, semua YouTuber, gak semua juga yang sukses. Ya kan? Ya sama juga dengan dokter. Gak semua dokter juga yang kaya, ya kan? Apalagi sekarang banyak dokter BPJS. Yoi. Nah, jadi bisa dibilang YouTuber atau konten kreator ini udah bisa salah satu profesi alternatif bagi para pemuda. Nah, tapi tetap dengan konsep berkarya, hasil itu tergantung dari usaha dan jerih payah lu sendiri. Yes. Kalau pengen sukses ya fokus aja dengan yang kita jalani sekarang. Ya. Betul nggak, Bro? Betul. Dan satu kalimat buat Randy sebelum kita tutup nih podcast. Kalau bisa yang paling menyedihkan buat dia. Bisa paling menyedihkan. Nggak ada yang bisa gantiin dia. Dia abang gua terbaik. Apa? Dia abang gua paling keren lah pokoknya. Nggak ada yang bisa gantiin dia. Segitu parahnya, segitu hebatnya Randy di mata lu gitu. Sangat hebat. Tanpa Randy gua bukan siapa-siapa. Dia yang support gua. Dia yang bikin gua kayak gini. Dia nyemangatin gua. Bahkan gua waktu sampai dihujat gara-gara ngerosting Free Fire pun dia masih nyupport gua. Gua jatuh, dia masih. Ya abang gua lah pokoknya. Randy the best menurut lo. The best. Gue kirain tadi lu bakal bilang, Ren, lu tanpa gue nggak ada apa-apanya. Gue kirain lu bakal ngomong kayak gitu. Tapi itu pasti. Itu pasti. Tanpa gue dia juga nggak apa-apa. Anjing, tadi lu nangis, sekarang lu nyombong. Soalnya kan follower lebih banyak daripada dia. Ya berarti sosok Randy di mata lu emang yang terbaik. Terbaik. Semoga ke depan pesan gue pribadi tetap solid lu berdua. Tetap berkarya. Apapun omongan orang tentang karya lu berdua, tetap berikan yang terbaik. Sekali lagi terakhir gue ucapin terima kasih buat Ogi udah hadir di Temu Tamu. Siapa? Nah tadi di pembicaraan kita sempat nyentil nih tentang Melo Project. Yes. Nah gue kemarin juga titip pesan buat Randy untuk dia bisa hadirkan lu bareng dengan Meli di sini. Boleh bang. Tolong. Sangat boleh. Gue juga minta sama lu siapin waktu lu berdua dengan Meli untuk bisa hadir di Temu Tamu.
Ya, ntar gua paksa lah si Mary kalau nggak mau aja. Jangan lu paksa anak gadis orang bro. Mau lah dia. Gua hardcore kan. Oke. Sampai jumpa di temu tamu. Ya. Kenapa ini ada bawang-bawang?